Halo, selamat malam semuanya. Saya Bapak Dokter. Ini di sebelah saya ada Ibu Dokter. Dokter, gimana kabarnya malam ini? Kabarnya gini-gini aja sih. Gini-gini aja. Bu Dokter, Iya. ini kan merupakan awal dari renungan malam kita setiap hari. Nggak setiap hari sih, kita akan mulai dengan renungan awal tiap minggu, di awal dan di akhir. Kita mulai dengan di akhir minggu dulu. Ini kita sudah selesai lebaran, dan banyak sebenarnya yang pingin kita bicarakan sih di video kali ini. Simple aja sebenarnya. Kita mau ngomong mengenai gimana sih kalau dilihat sekarang itu kita banyak ketemu temen-temen yang dalam tanda kutip kayak nggak pingin kawin aja dulu gitu. Gimana menurut Bu Dokter? Kalau tanya sama kita kan baru kawin ya. Iya, kita berdua baru kawin. Tapi banyak ya ternyata, maksudnya ya ada juga temen yang ngebet kawin, ada juga yang dalam tanda kutip gimana ya, males kawin gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu pilihan orang masing-masing ya sebenarnya. Kalau mau apa enggak itu tergantung dirinya dia masing-masing. Ada juga kan yang memang tidak mau menikah karena satu hal atau dua hal atau tiga hal atau banyak, ada sesuatu dalam dirinya kenapa dia bisa menolak gitu loh. Betul sih. Menurut Kita kamu, nggak tahu. menurut kamu tuh yang paling sering bikin orang buat males kawin tuh apa sih? Kalau dari perempuan nih ya, Dalam perempuan nih. dari perempuan nih ya, kan kita sekarang banyak nih lihat perempuan banyak yang berkarir gitu ya. Betul. Terus menurutku kita udah kayak shifting society gitu loh. What do you mean by shifting society? I mean maksudnya Kan dulu kalau di zaman dulu orang tua kita kayak gampang aja gitu kawin. iya, dan semuanya tuh menurutku lebih kayak patriarki gitu gak sih? Bahasamu susah sih yang. Patriarki itu apa? Patriarki itu ya pokoknya laki-laki itu yang di atas gitu loh, yang nomor satu. Jadi seluruh budaya itu yang mengatur adalah laki-laki. By history, yes. Iya, jadi itulah patriarki. Tapi bukannya kalau dilihat juga banyak perempuan-perempuan yang apa ya, juga memiliki banyak kemampuan begitu dalam mengubah sejarah begitu. Loh, tapi kamu coba nih ya. Tapi sama sepanjang sejarah itu kebanyakan laki-laki semua. Kalau perempuan itu kayak mereka yang bikin invention gitu ya. Itu jarang banget di-include gitu loh, dimasukkan ke dalam sejarah. Secara tidak langsung pernyataanmu benar. Iya. Tapi aku pernah baca sih, denger di podcast bahwa sekarang itu perempuan tidak lagi sedependen itu dengan laki-laki. Nah, makanya. Jadi apakah menurut kamu itu yang menyebabkan mereka kayak, oh ngapain kita harus kawin gitu? Maksudnya, I can do it by myself. Ya. So, kayak kamu juga kan adalah salah satu, kita berdua kawin di umur yang dalam tanda kutip usianya tidak muda begitu ya. Mungkin kalau banyak yang bilang kawin itu di atas 25, bagi kita berdua tuh kawin di usia 30-an. Yes. Ya kan? Kalau ini by my experience sendiri ya, kalau aku pun kan karena aku juga sekolahnya lama gitu. Saya baru selesai sekolah dokter itu di usia 31 tahun. Kamu 26. Beda ya, karena kamu dokter gigi, aku dokter spesialis. Ya. Menurut kamu? Aku juga spesialis ya. Betul, kamu dokter gigi spesialis maksudnya. Tapi maksud masa pendidikannya lebih singkat. Terus kan langsung sekolah terus. Betul. Kamu enggak. Oke. Apakah menurut kamu sekolah yang lama itu juga menjadi salah satu faktor kayak nanti dulu udah nikah gitu ya? Yes, begitu. Enggak sih, soalnya teman-temanku juga bahkan yang belum lulus sarjana aja ya, belum lulus S1 aja udah pada kawin gitu loh. Kalau aku sendiri, aku nggak mau. Why? I think marriage is
I think it's obstacles gitu loh untuk mencapai apa yang ku mau waktu itu waktu itu. kamu merasa kayak aku harus menjadi dokter gigi yang aku akan pursue this career gitu ya. Yes, Lebih maksudnya udah tipe yang sekolah. kayak aku udah sekolah dan aku Capek. harus I must do it gitu. Yes. Aku mau menikmati karir ini. To be honest, aku sih nggak seberapa, maksudnya nggak kayak dulu ya, nggak kayak yang ambisius sebagaimananya gitu. Tapi lambat laun aku merasa kayak lah, kalau aku nggak begini, aku nggak pursue my career, what am I gitu loh. Oke, so you stand up to yourself. Yes. Menurut kamu, apakah wanita di zaman sekarang ini belum cukup stand up for herself? Oh enggak, udah banyak yang pinter sih. Oke. Aku nggak bilang zaman orang tua kita goblok ya, Oke, enggak ya. oke. Itu zamannya mereka sama kita beda, jadi kita nggak boleh menyamakan. Kenapa mama dulu begini, aku sekarang nggak begini. Dan untungnya orang tua kita juga bukan tipe-tipe yang menekan jadi perempuan, jadi istri harus begini, jadi suami harus gini, kan nggak pernah kayak gitu ya. Never. Ya itu, jadi aku rasa kalau aku nggak sukanya dulu kalau aku lihat para wanita itu harus benar-benar melayani suaminya gitu loh. Oke, Melayani oke. suami bla 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 lah. Jadi pagi itu harus bangun pagi bersama-sama, nyiapin dia makanan bla 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 bla. Aku kayak hello, kalau dua-duanya udah kerja capek sampai subuh gitu ya. Terus kamu suruh dia bangun pagi-pagi nyiapin kau makanan. Hello, you're a grown up man gitu loh. Betul. Kenapa kamu nggak bisa ngurus dirimu sendiri? I think itu sebenarnya juga dari pola pikir ya. Aku rasa sih nggak. Sorry ya, kalau I'm not that kind of type. Ya, makanya kita menikah ya. Karena itu makanya kita bisa cocok. Oke. Yes. Tapi menurut kamu, apakah semua laki-laki sekarang harus berubah ke arah seperti itu? Ini dari sisi perempuan ya. Yes. Menurut kamu, should be laki-laki itu kayak, oke, lu harus bisa lebih mandiri, lu harus bisa sendiri, begitu. Lu nggak harus di. I think so. Ya kalau. Kalaupun kamu nggak mau mandiri ya, tanda kutip ya, semua kamu mau dilayani ya. Oke. Sebagai manusia, aku juga mau dilayani gitu loh. Oke. Pakai aja pembantu gitu loh. Oke. Kalau nggak kamu pakai housemate kah, pakai ART lah sebutannya, atau apapun itulah, nggak harus ART lah. Gimana ada seseorang atau beberapa orang yang membantu rumah tanggamu gitu loh. Ya, that's sure. Gitu. Tapi- Kalau nggak bakal ribet. Kecuali nih ya, suaminya kayak nggak bisa, pokoknya harus istriku, harus dari tangan istriku, masakan itu harus dari tangan istriku, minuman itu. Ya serah kamu, good luck with that. Kalau gitu kamu temukanlah wanita yang mau kamu gituin. Dan di zaman sekarang di mana semua wanita pun sekarang sudah mulai stand up to herself ya. Ya aku nggak bilang kalau perempuan yang melayani suami seperti itu adalah mereka yang tidak stand up for herself. Betul. Itu mereka hatinya untuk melayani suami berarti gitu. That's good. I mean itu nggak salah. Iya, nggak salah. Itu Kamu nggak mau salah. jadi wanita seperti apapun ya, terserah kamu. Kamu mau menjadi wanita yang melayani suamimu, menjadi istri yang melayani suamimu, atau menjadi istri yang ya contohnya kayak aku nih. Kita kan maksudnya nggak ngurus yang seperti itu gitu loh. Betul. Kita berdua adalah tipe yang kayak Ya udah urus ya udah sendiri. nggak harus urus sendiri-sendiri, tapi sometimes kita berdua bisa feel each other. Ya, betul Ya. betul. Kata-katanya seperti Ya, itu. feel Nggak each harus- other. nggak Artinya harus. sometimes saya bisa masak, sometimes istri saya bisa siapin makanan gitu. Tapi menurut aku di society sekarang sudah harus bisa, artinya kita tuh nggak yang kayak gimana ya, be tolerance, artinya kayak contoh kayak saya sebagai laki-laki ya tidak makan memaksa kayak istri saya harus masak begitu. Tapi dalam tanda kutip juga ya, artinya kalau misalnya saya minta tolong dia untuk menyiapkan makanan atau ya entah itu beli, entah itu atau apapun itu, ya it's okay gitu for me gitu. Artinya ngerti nggak sih, maksudnya kan yang kayak tadi kamu bilang kayak bakal ada kayak harus dari tangan istrinya Ada begitu. yang kayak Ya gitu. betul itu nggak salah, tapi kan maksud aku di zaman sekarang kita harus lebih bisa toleran nggak sih? Yes. Dan apa ya, mungkin ini kita ngomong terlalu jauh sih. Kenapa nggak perempuan, terutama perempuan nggak mau menikah, kita ngomongnya tuh bisa panjang lebar nih gitu. Bukan kita fokus aja kali ya, kayak kenapa sih banyak wanita zaman sekarang itu memilih tidak menikah?
Eh, menurutku salah satu hal yang paling utama tuh abusive parents. You sure? Iya. Why? Abusive parents itu tidak harus selalu dengan tangan ya. I know. Kamu bisa dengan verbal atau dengan menekan dia secara mental gitu loh. Tidak harus verbal. Oke. Kadang dengan perlakuannya dia kamu udah ngerti ini orang nggak ada rasa cinta kasihnya gitu loh sama anaknya. Jadi maksudnya cewek itu tidak pernah merasakan cinta kasih dari orang tua, Iya. jadi dia tidak bisa merasakan cinta dari laki-laki, begitu? Bukan merasakan cinta dari laki-laki, dia males jadi kawin. Ngapain aku kawin kalau misalnya laki-laki kayak bapakku gitu. That's true. I believe that's true. Ngapain gitu loh. I believe that's kan ada true. yang kayak mungkin papahnya nggak peduli sama mamanya, dia kan bisa ngeliat perlakuan orang tuanya Yes, betul. gitu loh. Apalagi perempuan, kalau laki-laki kan lihat ibunya bagaimana, That's true. kalau perempuan lihat ayahnya bagaimana That's gitu true. kan. Oke, on that topic, menurut kamu, ya, apakah kamu mencari sosok? Ini kita ngomong dari orang yang keluarga baik-baik ya. Ya, dan kita berdua deh, anggap deh kita berdua, both of our parents is very kind, both of our parents showing great respect to each other, both of our parents showing love to ourselves. Apakah kamu merasa kayak kamu mencari laki-laki itu yang mirip bapakmu? 80%. Ya, me too. Kalau 100% nggak mungkin. Yes, that's true. I mean, aku pun mencari sosok perempuan yang dalam tanda kutip sangat mirip dengan my mom, because ya, for me ya, my mom itu play a very important role gitu ya, untuk dalam tanda kutip dalam tanda kutip ya menunjukkan kayak gimana sih cara orang tuh bisa mengasihi seorang anak gitu, kayak the mother's love-nya tuh kayak gimana gitu. Itu for me ada beberapa kriteria yang when I'm mencari perempuan ya, sampai ketemu you, itu one of the most important thing itu adalah ada beberapa traits my mom itu yang harus ada gitu. Same like me sih. Kalau aku juga begitu. Nah sekarang kita ngomong di posisi yang dalam tanda kutip ideal ya, kayak kita berdua gitu, orang tua kita bisa Nggak nunjukin. juga ideal. Ya betul, bukan. I mean maksudnya orang tua kita tuh menunjukkan gimana sih kayak mereka tuh mencintai kita gitu. Iya betul. Sekarang kita ngomong di orang-orang yang dalam tanda kutip tidak dapat cinta yang sama. How do you think they should ya membantu dirinya sendiri Yep, gimana? yep. Susah sih. Soalnya for so many years kamu terperangkap di lingkungan yang seperti itu. Jadi kalau kamu mau keluar atau gimana, kamu belum punya pola pikir seperti itu gitu loh. Pola pikir how to break this gitu. Masih nggak ada pola pikirnya. Sampai mungkin dia nanti ada seseorang atau dia mendapat pencerahan gitu. Oke. Yang bisa kasih tahu dia gimana caranya supaya dia bisa keluar dari lingkaran setan keluarganya itu gitu loh. Dan Itu susah tahu kalau Yes. kamu sudah, soalnya kita nggak pernah mengalami hal itu kan. betul. Gitu loh. Tapi kalau ada orang yang di posisi itu udah pasti overthinkingnya gimana lah, terus nanti dia berpikir nanti mungkin dia nggak punya masa depan lagi atau gimana gitu loh. That's true. Dia jadi nggak ngerti, kayak aduh, aku kalau misalnya kawin ya, terus aku salah pilih nih, terus bapakku kayak begini nanti, atau suamiku nanti kayak begini kayak bapakku, ngapain aku membuang-buang hidupku gitu loh, mending aku hidup sendiri aja kayak gitu. That's itu menurut aku ya, makanya you must have that specific criteria gitu ya dalam menentukan pasangan hidup. Jadi kalau you punya 10 kriteria yang you mau, at least ada yang the most important, kamu nggak bisa dapetin semuanya. Iyalah, kita Yes. kan juga bukan Jadi, manusia sempurna, betul. harus tahu diri. Betul, maksud aku jadi kayak minimal kamu harus punya 2 atau 3, at least dia nggak seperti my abusive dad atau siapapun itu. Ya, itu penting dan for me ya, ini for me personally ya. Kalau you udah punya community atau lingkungan, kamu harus tahu kapan kamu rasa ini lingkungan memang helping you to become a better you Or drowning you. That's very important. Ya, sometimes semua itu terkelabui oleh happiness. Oke, karena you sendiri tapi ada orang yang selalu temenin you, tapi
that kind of shit kayak, tapi kayak membawa you ke shitty stuff gitu. You mesti harus tahu banget sih. I mean, menarik sih kalau ngomongin tentang beginian tuh kayak nggak habis-habis kayak. Iya, tapi kita masalahnya ngomongnya itu udah lebar banget. Betul. Gitu loh. Soalnya kalau kamu mau menelusuri why-nya, kenapa sampai society sekarang jadi malas menikah gitu loh. Kenapa? Itu udah banyak banget. Ini cuma satu faktor aja. Betul. Tapi faktor yang lain itu banyak gitu loh. Betul. Contoh kayak misalnya sudah bisa mandiri, Yes. gitu. Sudah bisa mandiri, udah punya pekerjaan sendiri. Nah, masalah mandiri itu ya juga bagus. Lucunya tuh gini, bukan bagus juga ya. Aku pengecaraku selama aku hidup sendiri, ceritanya gini nih. Yep. Aku kalau taruh botol minum harus begini. Aku kalau pencet pasta gigi harus begini. Kalau ada orang lain dalam hidupku yang ternyata dia caranya beda, aku bisa stres nih. Gitu. Sometimes it's kind of traits yang kayak menurutku traitsnya itu lebih ke sudah kayak mental disorder sih sebenarnya. Itu OCD sih. Kalau ini menurut aku ya, I think buat everyone di luar sana yang mungkin berpikir kayak oh kita nggak perlu kawin atau kita bisa hidup mandiri, it's a choice. Oke, it's a choice dan kita respect ya choice itu ya. Kita nggak bisa bilang juga you will be lonely gitu. Nggak ada, belum habis tentu. Habis itu gimana nggak nikah nanti nggak punya anak, siapa yang ngurus kamu? Jangan berharap dan jangan menaruh harapan yang besar kalau anakmu tuh harus merawat kamu gitu loh. Betul. Menurutku itu hal yang kayak itu egois sih. Itu egois. Tapi back to the kayak buat semua orang yang sendiri atau mandiri gitu, punya seseorang itu sometimes will make you I mean maksudnya gini, kalau kamu punya seseorang, when there will be a time, akan ada waktu di mana kamu tuh nanti akan merasa helpless, kayak you alone gitu, kayak semua yang kamu bisa lakukan sendiri itu akan ada waktunya you cannot do it by yourself. There will be a time. There will be a time. Jadi it's something yang perlu direnungi. Ya bahwa ya maybe having someone itu bakal help yourself to become a better you. Tapi choose rightfully. For me pasangan hidup itu you must choose. Right? Iya dong. Yeah, you must choose. You cannot choose your father or mother or Yes. brother, sisters. Yes, that's itu kayak ada salah satu quote yang paling bijak ya. Kalau kita nggak pernah bisa memilih, kita bakal punya anak atau enggak. Yes. Anakmu nanti keluar sehat atau cacat, kamu nggak bisa pilih kamu punya orang tua yang seperti apa. Tapi kamu bisa pilih pasangan hidupmu seperti apa yang kamu mau. So tapi lucu juga, kamu bisa milih dia, tapi belum tentu dia milih kamu. that's correct also. Ya, tapi itu choice ya for me ya. Yes. Aku tipe orang yang tidak percaya bahwa ini tuh match made by heaven. Ya maybe pasti akan ada campur tangan dan segala macam, tapi for me it's all about choice deh. It's all about choice, it's all about it's all about choice sih for me sih. Think mungkin masih ngalur ngidul kita ngomongnya, tapi it's very interesting. Nanti ada part 2-3 kali. Kita ada part 2-3 nanti. It's gonna be fun. Please stay with us and we welcome all of you. Yeah. Please do comment, share your thought with us, and we would like to hear more from you. Bye bye.